untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Halo, perkenalkan saya Cindy, host kali ini, dan di acara Das TV kali ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk membahas sesuatu yang sangat relevan dan mendesak, yaitu polusi di udara di Jakarta yang berkenaan dengan kesehatan paru-paru. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dan berbincang dengan dokter muda, yaitu Dr. Jaka Pradipta. Oke, Dr. Jaka Pradipta ini dulu bersekolah di SMA 8 dan menempuh pendidikan di Bandung, lalu melanjutkannya di UI. Nah, sebelum kita mulai berbincang serius, mungkin kita bisa ngobrol sedikit mengenai Dr. Jaka Pradipta. Gimana sih, Dok? Awal mulanya menjadi dokter tuh emang cita-cita dari kecil atau emang kenapa gitu mau menjadi dokter? Oke, ya. Halo, teman sehat semua. Saya Jaka Pradipta, dokter spesialis paru. Saya juga konsultan onkologi untuk kanker ya di bidang paru. Ya betul, memang saya dulu di SMA 8, kemudian memang ada minat ke dunia kedokteran, sehingga melanjutkan pendidikan di dunia kedokteran, dan interest saya memang di dunia respirasi atau kesehatan pernafasan, karena saya rasa di Indonesia ini memang membutuhkan dokter-dokter, karena kita tahu bahwa polusi udara dan banyak sekali penyakit paru yang tinggi sekali, khususnya karena efek rokok di Indonesia sangat tinggi, sehingga saya rasa di bidang ini menjadi interest saya. Oh, berarti emang dokter dari awal emang langsung pengennya ini ya, untuk paru-paru? Iya, betul. Oke. Oh ya, teman sehat semuanya, saya lupa, hari ini kita juga ditemani oleh dokter setia pribadi, yaitu Dr. Acing, yang akan menemani saya berbincang dengan Dr. Jaka hari ini. Halo, Dok. Halo, salam sehat. Baik, kalau begitu tadi udah ada sedikit penjelasan oleh Dr. Jaka Pradipta kenapa sih Dr. Jaka Pradipta sekarang menjadi dokter paru. Nah, Dok, gimana sih cara polusi merusak paru-paru manusia tuh? Sebagai orang awam kita mau dong, Dok, dijelasin. Oke, jadi mungkin sebagai introduction ya, Yes. kita ketahui saat ini memang isu kesehatan pernafasan khususnya mengenai polusi itu tinggi sekali. Kalau kita kemarin COVID beberapa tahun terakhir itu juga isu kesehatan gitu ya, pernafasan. Sekarang trennya berubah di Indonesia gitu. Jadi orang tadi pada batuk, udah sembuh, udah mau keluar rumah, ditahan lagi, disuruh keluar rumah lagi gitu ya, karena ternyata polusi kita sangat meningkat. Jadi secara definisi sendiri, polusi itu adalah partikel atau zat yang berbahaya yang ketika kita hirup ke dalam tubuh maka akan menimbulkan penyakit gitu. Nah, ini memang secara definisi juga polusi itu banyak gitu ya, jenisnya banyak sekali, ada yang di luar rumah, ada yang di dalam rumah gitu ya. Dan intinya hal ini tanpa kita sadari dalam kita beraktivitas, ketika kita bernafas dan itu menjadi racun, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita sadari bersama bahwa ini sangat berbahaya. Dan ketika zat-zat itu yang kita hirup ke dalam tubuh, maka zat-zat tersebut akan menyerap ke dalam darah ataupun bahkan membuat peradangan di dalam saluran pernafasan, sehingga dalam jangka waktu cepat bisa menimbulkan gejala atau bahkan dalam jangka waktu lama. Nah, yang kita khawatir itu sebenarnya ya, Mas Acing juga, jadi kita hidup berpuluh-puluh tahun di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, kita bernafas, kita beraktivitas, tapi ternyata nafas yang kita hirup itu merupakan deposit untuk menjadi sebuah penyakit di kemudian hari. Nah, ini saya rasa ini sesuatu yang sangat urgent, dan pemerintah harus sadari bahwa kita harus memperbaiki kondisi ini. Gitu. Dok, tadi kan nyebut tuh ada penyakit jangka panjang, jangka pendek. Boleh nggak, Dok, dijelasin atau disebutkan penyakit apa aja sih itu tuh, Dok? Terus seberapa bahayanya itu? Oke. Kalau kita bicara polusi, maka dalam jangka waktu cepat, biasanya gejala atau dalam waktu akut gitu ya, gejala yang biasa dirasakan seperti batuk, pilek, sesak napas, ya, atau hidung berair seperti itu. Kenapa? Karena polusi ini mengiritasi, jadi membuat peradangan di saluran napas kita secara langsung ketika kita hirup. Dan yang berbahaya adalah jangka waktu panjang atau menjadi sebuah penyakit yang kronik. Yang terjadi adalah saluran nafas kita atau fungsi paru kita akan menurun. Jadi lung function menurun, sehingga aktivitas kita jadi akan terbatas, gitu ya. Kita sebutnya kadang penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit paru kronik, gitu. Yang nantinya hal ini seperti para perokok, gitu ya. Jadi kita hari-hari menghisap udara yang kotor sama seperti merokok, gitu. Itu yang sangat kita takutkan. Dan di kedepannya ini juga bisa meningkatkan risiko kanker, ya, risiko kanker. Kemudian menyebabkan penyakit jantung, kardiovaskular, atau bahkan menjadi stroke gitu.
Dan yang menjadi perhatian juga pada orang-orang kaum tertentu seperti lansia dan anak-anak dengan imunitas yang rendah, hal ini juga bisa berisiko menyebabkan infeksi berat. Dan yang memiliki asma, maka penyakit ini akan meningkatkan serangan akut atau eksaserbasi. Seperti itu. Tunggu nih Mas Dokter, Mas Jaka. Saya pernah dengar tuh ada PM 215 sama PM 10. Ya. Bedanya apa ya? Oke. Jadi ketika kita bicara mengenai polusi atau air quality index, Mas, maka sebenarnya banyak parameter yang kita lihat. Jadi dalam polusi itu ada gas berbahaya, ada polutannya, gitu. Nah, gas berbahaya itu contohnya seperti apa? Karbon monoksida, ozon, kemudian NO2, SO2. Nah, ini yang memang seperti karbon monoksida nih, CO, itu banyak pada knalpot gitu ya, pada pembakaran kendaraan misalnya. Itu akan mudah berikatan dengan sel darah merah dan menyebabkan oksigen itu tidak bisa berikatan dengan baik dalam tubuh gitu. Nah, itu gas-gas berbahaya. Nah, yang berikutnya adalah particulate matter atau materinya gitu. Nah, ini memang kita bagi ada yang 10, ada yang 2,5. Itu sebenarnya sesuai dengan ukurannya. Jadi ada particulate matter 2,5, artinya 2,5 mikro yang lebih kecil. Nah, sangat kecil. Kalau 10 itu kemungkinan besar masih bisa disaring di bulu hidung. Sorry kalau misalkan kayak di Jakarta ini polusi ini yang paling dominan apa ya? Sebenarnya itu mix semuanya. Tapi yang makanya kalau kita lihat di web atau di apps kesehatan ada dua tuh, air quality index sama PM2,5. Air quality index itu gabungan semuanya. Ada SO, CO, ozon dan lain-lain. Sedangkan kalau particulate matter itu spesifik di particulate meternya. Tapi karena dia sangat berbahaya, maka dia jadi highlight tuh si particulate matter itu dengan kadar normal yang seharusnya. Nah, ketika particulate matter itu masuk, dia bisa langsung ke pembuluh darah, Mas. Jadi kalau yang 10 itu masih bisa tersaring di hidung, di saluran nafas, ada bulu-bulu halus gitu. Tapi kalau yang 2,5 dia bisa langsung masuk ke ujung sistem saluran pernafasan dan terserap di pembuluh darah. Dan hal ini bisa membuat peradangan, radikal bebas, dan kemudian hari menyebabkan stroke, menyebabkan sakit jantung, dan bahkan tadi parunya bisa menjadi rusak. Ini kan kita di Jakarta nih, saya hidup Jakarta lah, kita hidup Jakarta. Belakangan ini kan kadang-kadang juga saya nggak nyadari di bawah itu ada polusi kan. Udah 3 bulan apa? Kebetulan walaupun saya Jakarta di pinggiran, itu saya tinggal di Bogor, 5:30 itu masih gelap. Saya pikir itu mendung. Tapi kok 2 bulan ini mendung, ternyata itu polusi. Sebetulnya lebih banyak orang yang tidak sadar bahwa itu adalah polusi. Kemudian kemudian setelah lihat indeks bahwa Jakarta itu bahkan pernah nomor 1 di terpolusi di dunia, ya kan, sampai indeks satu hari ini saya lihat ada 153 ya. Ini 153 itu nomor 4, udah nomor 4 kemarin bisa nomor 1 tuh. Itu kalau menurut Mas Jaka dari praktek sehari-hari, benar ada peningkatan penyakit pernapasan tuh? Ya, jadi benar sekali Mas Acing, secara pengalaman, tapi ini mungkin pengalaman pribadi saya ya. Di hari-hari saya memang di 1 bulan terakhir ini kasus khususnya di kasus ISPA atau pasien-pasien asma itu cukup meningkat, kurang lebih mungkin hingga 20-30% tiap harinya. Dan itu juga dikeluhkan oleh dokter-dokter spesialis paru lain ya. Jadi memang peningkatan ini cukup signifikan sesuai dengan peningkatan tadi. Di Jakarta dinyatakan sebagai juara 1 gitu ya, meskipun tiap hari 1234 gitu. Tadi juga aku lihat data sih Mas, kalau ada BPJS itu pengeluarannya sekarang kebanyakan untuk paru-paru. Di 8,7 triliun gitu. Ya. Nah, terus Mas, aku mau nanya, misalkan untuk teman-teman sehat ini yang punya kerabat atau keluarga yang udah punya masalah di paru-parunya, misalkan atau asma atau bronkitis, gimana ya Mas caranya supaya dampak dari polusi udara yang buruk ini tidak terlalu signifikan untuk tubuhnya? Baik, jadi buat teman sehat semua, sebenarnya saat ini kita harus punya strategi ya untuk bisa beradaptasi dengan keadaan kita sekarang. Karena secara sistem ya, mungkin polusi ini Mas baru bisa diselesaikan mungkin 3-5 tahun ke depan. Betul. Benar ya, karena kalau kita lihat dari negara seperti Cina, seperti India dengan kasus polusi yang sama,
nggak sebentar, nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Nah sehingga memang perilaku kita juga harus berubah. Jadi kayak mirip-mirip COVID juga nih lama-lama ya. Jadi kita harus beradaptasi gitu ya. Kita harus beradaptasi. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Polusi udara bisa sampai 4 tahun. Iya, gimana sampai pemerintah bisa mengembalikan udara sehat kita ini. Nah jadi memang pada beberapa kondisi, khususnya tadi anak-anak, lansia, atau orang-orang yang memiliki faktor risiko seperti memiliki penyakit paru sebelumnya, penyakit paru kronik, asma, seperti itu harus kita lindungi, kita jaga. Salah satunya adalah pertama, ketika hari-hari kita harus sering memantau kondisi polusi. Jadi dengan aplikasi atau web kesehatan untuk lihat aman nggak sih kita beraktivitas di luar rumah. Aman nggak sih ini anak kita jemur nih pagi ini. Kalau punya bayi gitu ya misalnya, atau aman nggak sih ini kakek kita bawa jalan-jalan sore untuk berolahraga misalnya gitu. Nah jadi kita harus lihat pantau dan kita tentukan ketika aman baru kita nyatakan bisa untuk keluar rumah. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan masker untuk keluar rumah. Dan masker yang dipakai apa ya? Iya, sangat disarankan untuk yang terbaik itu dengan masker N95 atau KN95. Nah itu dia. Jadi secara perlindungan memang dia untuk partikulat 2,5 cukup baik, Mas, bisa hingga 90%. Namun bila memang aktivitasnya cukup berat sehingga takutnya malah mengganggu aktivitas, cukup dengan masker bedah. Masker bedah. Memang dia sekitar 70-80% perlindungannya. Namun sangat tidak disarankan untuk masker kain. Karena partikulat meter, partikulat 10 tuh masih bisa tembus lah ya dong. Bisa tembus. Saya lihat di Jakarta orang tenang-tenang aja. Nah, ini sebenarnya ada faktor post-COVID juga, Mas. Jadi kita semua kangen keluar rumah. Iya. Kita semua kangen keluar rumah, kita semua kangen lepas masker. Jadi ketika Pak Presiden bulan Juni kemarin bilang, boleh lepas masker. Sekarang semua lagi euforia, aktivitas acara di mana. Tapi ternyata kita menghadapi masalah baru yaitu polusi ini. Dan gitu. Sekarang ada berita udah kantor-kantor udah mulai WFH ya? Iya. Jadi untuk mengurangi polusi udara. Iya, meskipun itu pasti hanya sementara. Iya, tapi juga karena kita lihat beberapa tahun nggak mungkin kita kayak gini terus. Nah selain masker juga beberapa hal bisa kita lakukan seperti kalau dalam rumah ventilasi kita tutup dulu. Jadi ini kebalikannya COVID nih, teman sehat. Saat COVID kita suruh buka jendela, buka pintu. Sekarang kebalik, tutup semua. Gitu ya, khususnya dalam udara yang kotor. Kita bisa bantu juga dengan misalnya air purifier. Saran saya untuk teman sehat semua, gunakan yang HEPA filter, jadi ada filter pembersihnya. Dan rutin untuk vakum. Ya, karena kita misalnya buka jendela rumah, debunya malah masuk, akhirnya kasur, debu kita. Nah ini hal-hal yang seperti ini kadang membuat kita atau anak-anak lebih sering batuk di rumah, gitu. Jadi kebersihan rumah kita jaga. Jangan ngerokok khususnya di dalam rumah, ya, karena malah di dalam rumah polusinya malah lebih tinggi kalau ada yang ngerokok di dalam rumah, seperti itu. Kemudian beberapa hal lain seperti kita tingkatkan imunitas dari dalam, ya. Jadi istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat bergizi, jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Dan kalau ada yang sudah memiliki riwayat penyakit paru sebelumnya seperti asma atau PPOK, penyakit paru kronik, gunakanlah obat secara rutin. Gitu. Jadi dengan kondisinya sekarang kenapa? Karena risikonya bisa jadi eksaserbasi. Gejalanya akan akut, akan muncul gitu. Dan beberapa pasien, Mas, sebulan ini saya sangat sarankan untuk cuci hidung. Cuci hidung? Gimana tuh, Dok? Jadi mungkin ini cuci hidung juga ngetren saat COVID nih. Benar ya? Semua orang cuci hidung. Iya, pakai NaCl. NaCl ya. Nah, itu sebenarnya secara prinsip adalah membersihkan saluran nafas kita dari kotoran, dari benda asing, termasuk polusi. Jadi kita misalnya keluar rumah, naik motor dan lain-lain, itu partikulat meter 10, 2,5 nyangkut nih di sini. Nah, kalau orang yang memiliki riwayat alergi ya atau bronkitis atau rinitis, ketika kotorannya di hidung, maka dia juga akan menginduksi batuk ataupun meler-meler. Padahal itu baru di hidung saja. Nah, jadi buat orang-orang yang memiliki riwayat alergi yang cukup kuat atau mudah iritasi, saya sangat sarankan untuk dibersihkan dengan NaCl ketika mandi pagi atau malam hari, gitu. Dan trennya nih, Mas, tadi selama sebulan terakhir pasien banyak. Itu banyak yang ISPA, infeksi saluran pernafasan. Jadi ada infeksinya, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur gitu ya. Terutama banyaknya virus dan bakteri. Nah, hal ini akan lebih terproteksi kalau kita vaksin. Oh, ada vaksinnya ya, Mas? Vaksin flu dan vaksin pneumonia. Ini banyak orang lupa gitu. Ingatnya vaksin COVID aja.
Iya. Padahal ISPA seperti ini, maka vaksin flu sangat disarankan. Dijamin BPJS enggak? Belum. Belum. Kalau anak boleh? pneumonia sudah. Oh, Tapi kalau influenza itu belum. Jadi sangat disarankan kalau influenza 1 atau 2 tahun sekali. Karena virusnya update, Mas. Jadi kayak antivirus komputer gitu. Jadi setiap tahun ya kita update gitu. Nah, jadi itu juga bisa membantu. Kamu kan anak merah cocok aja tuh. Iya. Nah, ini aku mau nambahin juga nih, Mbak Cindy. Gimana tuh, Mas? Mungkin teman-teman saya semua punya pengalaman. Di sekolahnya anaknya masuk, sakit, besoknya temennya gantian, Iya. besoknya gantian gitu. Terus kayak, izin ya anakmu hari ini nggak sekolah, ada mana? Jadi ini juga salah satu peran ada faktor Komunal ya? post-COVID. Oh, post-COVID, oke. Jadi post-COVID itu, anak-anak kan di dalam rumah semua. Nah, mereka kan harusnya terpapar virus. Terpapar virus. Ketika ini sudah selesai pandemi, mereka keluar, Terpapar. baru tuh ketemu virus macam-macam. Ada A, B, C, D. Iya. Nah, jadi kasihan udah kena virus, keluar rumah karena polusi. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak anak saat ini khususnya di Jabodetabek tuh sering berulang batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi double nih. Ada infeksinya, ada polusinya. Kata saya pernah saya tanya orang tua yang seperti itu. Gimana Bu, imunisasi lengkap nggak? Lengkap, Iya. lengkap. Iya. Kayak gitu kan lengkap. Tapi masih tetap dia kena karena memang Mungkin tadi ada yang harus virus pembaruan, influenza iya. itu, Iya. Mutasi itu Mutasi terus-terusan terus. ya. Iya. Jadi macam-macam, virus macam-macam tubuhnya baru pada kenalan gitu. Dan diperberat. Jadi biasanya gini, Mas. Nah, ini juga penting buat teman sehat semua. Ketika seseorang kena infeksi virus atau peradangan, kita sebut misalnya bronkitis atau rinitis, pasca sembuh, misalnya 3-5 hari nih radang sembuh, itu saluran nafas itu menjadi sangat sensitif. Kita sebutnya hypersensitive after viral infections. Nah, dia ngomong agak banyak batuk, tarik nafas dalam batuk, kena AC dingin batuk, kena wangi yang menyengat batuk. Gitu. Itu sebenarnya hal yang sering terjadi. Nah, bayangkan orang-orang ini ketika sembuh dari flu, kena polusi. Batuknya jadi mungkin nggak berhenti. Sebulan, 2 bulan batuk terus. Nah, itu 80%, 90% pasien saya sekarang tiap hari kayak gitu. Pasien-pasien yang memang habis flu tapi batuk lama. Gitu. Nah, ini Padahal secara definisi kalau batuk lama curiga TB dan lain-lain. Maka saya sangat sarankan untuk teman saya semua yang seperti itu berobat. Kita pastikan ini batuknya batuk akibat bronkitis, akibat polusi atau alergi atau virus, bukan akibat penyakit lain. Contohnya seperti TB atau mungkin kalau usia lanjut seperti tumor atau cancer misalnya. Oh, jadi sebenarnya polusi udara ini kalau masuk terlalu banyak di tubuh bisa jangkapannya tumor atau kanker ya, Mas? Iya, betul. Jadi studi udah banyak di mana-mana. waktu dan paparan Ya, banyak jumlah dan waktu gitu. Lebih banyak di usia berapa, maksudnya anak-anak kah, dewasa atau semuanya? Tidak kenal usia? Oke, jadi sebenarnya yang paling berisiko tinggi adalah yang secara aktif memasukkan, artinya apa? Perokok sebenarnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya saya juga bilang gini, kita sibuk-sibuk teriak polusi, tapi ngerokok jalan terus. nggak ada gunanya gitu ya. Artinya malah kita sengaja menghirup polusi ke dalam tubuh kita. Dan kita sengaja memberikan itu ke istri kita, ke anak kita gitu. Mereka secara pasif seperti itu. Jadi nonsense lah menurut saya. Kalau kita teriak-teriak polusi tapi kelakuan kita masih seperti Iya, itu. jadi sebenarnya yang paling minim di kehidupan nyata tuh lebih ke rokok itu ya. Iya. Dan hal-hal lainnya ya, seperti misalnya kalau di daerah mungkin membakar masak dengan kayu, masih seperti itu. Ataupun misalnya yang kerja di pabrik tapi APD-nya nggak bagus gitu. Jadi hari-hari mereka semua ini berisiko tinggi karena selalu terpapar oleh gas-gas berbahaya gitu. Nah, jadi itu yang paling berisiko tinggi sebenarnya untuk kita bicara mengenai cancer. Yes. Gitu. Nah, cuman polusi ini memang menjadi highlight. Particulate matter yang tinggi gitu ya, lebih dari 15 ternyata meningkatkan risiko kanker di suatu daerah itu juga meningkat. Gitu. Jadi nggak fair ya, artinya kita udah nggak ngerokok dari dulu sehat. Pasti juga ya. Udara Iya. kotor, kita risiko kankernya juga tinggi. Akhirnya orang yang ngerokok biarin aja ngerokok sama aja kena. Iya. Padahal satu tambah satu dua. Kan begitu biasanya kan. Gitu. Mas, Nggak kenapa. mau tanya lagi dong, lebih bahaya perokok kah atau pasifnya kah? Oke. Ini juga banyak dibahas. Wah, katanya lebih bahaya pasif gitu ya, karena dia nggak secara aktif nggak. Jadi gini, secara definisi kalau kita bicara rokok nih, ada yang aktif, pasif, sama third hand smoker. Third hand. Jadi
Aktif itu adalah secara aktif dia membakar dan menghisap secara sadar gitu. Yang kedua adalah yang perokok pasif. Dia tidak membakar dan menghisap dari bendanya, tapi dia pembakarannya yang dia hisap. Sebenarnya perokok aktif itu dua, aktif juga, pasif juga. Iya. Karena secara aktif menghisap, tapi dia juga hisap juga. Jadi double sebenarnya. Nah yang kasihan, pokoknya ada kipas angin. iya, kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kemana baik kipas angin ya? Nah yang ketiga ini ada third hand. Nah ini yang kasihan karena biasanya jadi korban tuh anak-anak. Jadi third hand smoker itu adalah asap yang menempel di benda. Oh iya. Di benda yang dia akan menempel dalam jangka waktu lama, dia akan kepegang. Anak-anak paling sering. Dulu kan waktu itu COVID kan pernah ada tuh yang bilang kalau yang nempel gitu pernah gitu kan. Itu virus. Iya virusnya kan. Pernah juga kan apa penururannya seperti bukan aerosol tapi langsung kan kontak langsung kan. Iya. Ini sama seperti nikotin dan tar. Nah sehubungan dengan rokok tadi, tapi ada yang bilang yang kalau yang pakai vape itu lebih enggak. Vape ya? Iya yang sekarang anak-anak muda pada pakai ya. Bener nggak? Sekarang malah ada baru lagi. Heated tobacco. Jadi rokok tapi dimasukin mesin. Oh iya, teman-teman baik pakai. Ada 3 nih, rokok biasa, vape, sama heated tobacco. Sebenarnya itu kayak gini mas, pindah dari kandang macan ke kandang singa sama kandang buaya. Jadi nggak nyelesain masalah. Sama aja ya dok? Yang bagus mah keluar dari kandang binatang. Tapi dia hanya pindah metode dan ujung-ujungnya apa? Dia cuma akan pindah dari satu lagi. Dan ini semua murni bisnis mas. Ini murni bisnis. Tapi untuk resiko kesehatannya sama ya? Oke. Tetap sama. Jadi dengerin tuh. Iya. Ada yang bilang lebih enteng dulu. Sama aja ya, sama aja. Begitu kan? Iya. Kalau rokok gini lebih keren gitu kan? Yang bahaya juga sebenarnya untuk vape dan heated tobacco adalah target mereka. Heated tobacco ya? Jadi tobacco yang dipanaskan. Jauh soalnya bentuknya bagus ya. Oh gitu ya? Yang bahaya itu karena mereka targetnya anak muda. Anak SD mungkin, SMP, dengan rasa-rasa yang enak mas. Dengan harapan apa? Dengan usia muda mereka sudah kena, maka dia akan mengkonsumsi itu lebih panjang usianya. adiktif ya? Adiktif, nikotinnya tinggi. Kalau rokok dia terukur nikotin, kalau vape dia terus tinggi, adiktifnya tinggi. Dan itu nanti bisa jadi market pasar baru, puluhan tahun, dia bisa grab dengan usia muda. Nah, itu yang sangat bahaya dari vape. Kemarin kan di Indonesia sendiri, kalau yang yang lo menengah ke bawah gitu ya, itu yang paling tinggi setelah makan itu rokok. Ya kan bapaknya boleh ngerokok, anaknya akhirnya stunting kan gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya polusi itu dekat ya sama kita. Bukan baru-baru ini aja orang lagi booming, terus baru diomongin ternyata udah dari dulu ya. Dan tanpa kita sadari, kita memberikan polusi. Kita ngerokok, kita nge-vape, itu polusi. Polusi di dalam ruangan sebenarnya. Ngebakar sampah depan rumah itu polusi gitu. Jadi gak usah teriak-teriak ngomongin PLTU, gak usah kita bilang industri, tapi kalau habit kita masih menyumbang polusi di kehidupan kita sehari-hari sama aja bohong. Jadi mungkin untuk teman-teman sehat bisa mulai dari diri sendiri sih untuk mengurangi polusi. Ya. Ini sih saya pengen tahu dari tadi kita ngomongin paru, gue pengen tahu nih Mas Jaka nih latar belakangnya gitu kan. Dulu katanya pernah jadi abang Jakarta. Iya, tahun 2012 sebenarnya. Iya. Sebenarnya udah dokter tuh. Oh, dokter. Sudah dokter. Jadi ketuaan sebenarnya sih. Ketuaan RW masih pada anak kuliah 2012. Dari Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Berarti ketika di UI ya Mas ya? Lulus Unpad, nunggu magang. Nah, aku ambil Abang Noni. Sebenarnya itu untuk melatih kemampuan skill ngomong dan lainnya sih Mas, sama relasi dan lain-lain gitu sih. Sampai juara. Terakhir harapan di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah untuk skill ngomongnya Mas dokternya udah nggak diragukan lagi sih. Aku jadi udah liatin Instagramnya. Instagramnya berapa? Iya, followersnya udah 80.000. Terus kayak sering update video. 400 loh. Iya lumayan lah Mas. Dan videonya itu sangat menarik karena membahas tentang kesehatan. Ada juga yang jalan-jalan. Iya, jadi kayak nggak cuman kesehatan, ada jalan-jalan, sangat menarik banget sih dok. Sebenarnya era COVID ini membuat edukasi itu apapun ya mas, ya content creator dan lain-lain tuh mau men-share gitu, karena
sebenarnya gara-gara waktu itu work from home ya, semua di rumah, sosial media itu tinggi banget. Iya, konten kita buat dan lain-lain. Dan memang asal muasal kenapa saya aktif di sosmed karena COVID awalnya. Karena COVID kita mengedukasi, karena merubah lifestyle seseorang dari yang biasa tiba-tiba jadi berubah jauh tuh berat gitu. Jadi itulah fungsi dokter ya Mas. Selain kita nge-treat, tapi kita juga mengedukasi gitu. Dan ini ya keterusan sampai sekarang. Saya dulu waktu COVID itu sempat jadi apa? Oh iya, Wisma Atlet saya termasuk dokter yang Wisma Atlet pertama juga. bertanggung jawab di Wisma Atlet. Tapi sempat kena nggak? Kenanya sudah 3 tahun megang COVID, keluar masuk ICU, saya ke US, kenanya malah di US. Jadi nanganin COVID di Indo nggak pernah kena, Gue udah US biasa lepas masker kan, orang pada lepas masker, saya kena deh. Agak bandel. Apa gejala nggak tinggi ya? Enggak sih, udah vaksin 3 kali waktu itu. Nah ini menjadi menarik ketika saya dengar kalau di SMA 8 tuh ada ikatan alumni yang membahas tentang DAS ya. Nah, boleh dijelasin nggak dokter Acing DAS itu apa sih sebenarnya? DAS. Untuk teman-teman sehat atau alumni-alumni 8. DAS, ini kan kita punya TV DAS ya. Jadi DAS itu sendiri dokter alumni Spandel. Ini salah satu Mas Jaka ya. Ya lulusan Spandel nggak belum Mas? 2006. 2006 ya, 2006 langsung masuk FK. Kalau saya beda dokter kan gue. Panggil apa nih? Saya 2006 Mas. 2006. Jadi 96, wah takut 30 tahun. 30 tahun. Jadi udah 30 tahun. Jadi teman-teman sekalian, ini TV DAS ini kita berharap lah bahwa teman-teman yang punya kemampuan apapun, ya spesialis apapun, ini Mas Jaka nih mendahului lah, pulmonologis, mumpung ada dulu COVID, sekarang polusi, kita undang di sini untuk sharing ilmu. Teman-teman di DAS nih yang punya spesialis apapun atau punya kemampuan bicara apapun, silakanlah kita mengedukasi melalui TV DAS ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat bagi rakyat, bagi semua masyarakat. Ilmu yang kita punya, kita sharing-sharing lah, kita wakaf-wakaf ilmu melalui TV kanal ini, Mbak Sidi. Yes. Seperti itu. Jadi kita punya, itu DAS itu tuh ada sekitar yang terdaftar di WA Group saja ada sekitar 450-an. Itu pun belum semua ya. Nah, terus kita berusaha untuk membuat TV ini sarana untuk ya seperti Mas Jaka yang dari IG itu masuk ke TV, nanti kembali lagi atau ke TikTok dan sebagainya. Ya saya berharap buat teman-teman sehat sekalian dan terutama Bisa gabung bareng Mas DAS, Jaka. ya, kita bisa kolaborasi lah, atau kita bisa mau bikin konten ini ya untuk mengedukasi masyarakat, silakan hubungi kami. Gitu Mas ini. Yes, jadi bener banget kita bisa kolaborasi bareng di wadah DAS ini ya. Oke. Nah sebelum aku lupa, aku juga pernah dengar tuh Mas Jaka ada ini ya, ahli dalam apa tuh namanya? Terapi uap ya? Terapi apa? Terapi apa namanya? Oh, cryo. Terapi dingin ya? Iya, jadi kebetulan memang saya PNS di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi dan konsultan saya memang di bidang onkologi atau di bidang kanker. Jadi memang setiap harinya menangani pasien kanker, bukan hanya kanker paru saja, tapi juga beberapa jenis. Jadi gini, kalau kita bicara kanker, hampir semua kanker menyebar ke paru. Oh, oke. Jadi kita bicara kanker usus, kita bicara kanker payudara dan lain hal. Memang ujungnya tuh pasien rata-rata sesak nafas ya, gitu. Jadi mereka hari-hari menangani pasien-pasien kanker, dan memang terapi kanker saat ini cukup berkembang, sangat berkembang. Kita mulai dari kemoterapi, terapi target, radiasi, pembedahan dan lain hal. Dan salah satu yang cukup berkembang sekarang adalah cryo gitu ya. Cryo jadi teknik pembekuan gitu. Jadi kita bekukan sel kanker, kemudian kita membuat sel itu mati dan kita berharap selnya mengecil dan tidak bertambah besar. Itu benar-benar apa? Dimasukin Direct, ke yes. targetnya ya? Iya. Targetnya dengan masukin apa tuh? Jadi ada 2 teknik, ada yang secara langsung dari dalam saluran nafas. Jadi lewat bronkoskopi saya akan menuju sel kankernya dan kita bekukan dan kita buang, kita ambil sel kankernya dari dalam atau dari luar ditusuk. Jadi dari dinding dada kita tusukkan dan kita bekukan gitu. Sebenarnya itu tujuannya lebih membuat, kalau kita bicara tumor, dia kan mendesak ya, dia mendorong. Jadi dia mendorong jantung, mendorong saluran nafas. Nah, kita berupaya mengecilkan
agar saluran nafasnya kembali terbuka dan bisa nafas normal lagi. Kecil aja nggak bisa sampai habis. Iya, umumnya memang nggak bisa sampai habis, jadi biasanya kita lanjutkan dengan radiasi atau kemoterapi. Ya, biasa seperti itu, kombinasi. Gitu. Itu udah maju di Indonesia ya? Belum semua rumah sakit, gitu. Jadi memang masih beberapa rumah sakit di Indonesia, namun ya kita berharap sih ilmu-ilmu ini, perkembangan teknologi ini akan terus berkembang ke depannya. Gitu. Nah, selain kepiawaian Mas Dokter di dunia cancer tadi, Mas Dokter Jaka juga ada ini ya, bisnis di estetik ya? Iya, semuanya dia dorong. Iya. Jadi ya salah satu hobi saya juga di dunia bisnis ya, Mas. Jadi ya saya sama istri kita punya klinik kecantikan. Istri dokter kecantikan. Jadi ya sekarang sudah beberapa cabang di Indonesia. Dan ya beberapa bisnis kuliner apa kita coba aja lah. Si kembar sekarang 1 tahun. 1 tahun. Lucu ya. Aku denger tuh kalau jadi dokter pulangnya malam. Iya. Jadi sebenarnya mungkin aku sedikit curhat juga ya. Ketika aku baru lulus tuh, aku langsung menangani COVID, Mas. Jadi makanya aku sebenarnya termasuk yang baru lulus spesialis, artinya baru 4 tahun ini. Baru lulus, tiba-tiba dihadapkan aku langsung bisa kerja di 5 rumah sakit waktu itu. Karena banyak sekali rumah sakit yang minta bantuan dokter paru, termasuk Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit emergency COVID lainnya. Di situ saya kaget juga tuh, Mas. Dulu zaman sekolah spesialis, pulang pagi pergi pagi pulang malam tuh kita ngeluh aja. Ternyata spesialis lebih malam lagi. Kagetnya masuk gitu. Tapi ternyata itu zaman pandemi. Namun ya saat ini ya lumayan lah, berangkat jam 7 pulang jam 9 lah, jam 9 tiap hari. 3 rumah sakit masalah. Dia mau nggak tuh si kecil? Apa tuh? Oh iya, mungkin kalau gedean dikit dia bakal marah sih ya, kalau dia gedean dikit sih. Dia mau istri. Iya, selama dapur ngebul sih kayaknya istri nggak marah ya. Istri aku klinik kecantikanku di rumah, jadi iya, jadi ya. Bos ini konsul ke istri. Silakan ditunggu. Mas, mau tahu dong kira-kira pencapaian apa lagi yang belum Mas Dokter capai dan kira-kira ingin mencapai apa? Iya. Sebenarnya di tahun ini alhamdulillah saya mendapat gelar konsultan onkologi, jadi spesifik ke kanker paru di UI lagi. Saya lanjut lagi dan memang kedepannya masih mau ngejar doktoral gitu ya. Ya sekolah terus lah pengennya meningkatkan skill gitu. Cuman pencapaian yang lumayan cukup membanggakan saya di 1 tahun terakhir ini. Saya kemarin dapat itu PPKM Awards dari Pak Jokowi. Iya, jadi termasuk penghargaan dalam mengedukasi masyarakat sih. Iya, ada beberapa dokter yang kita dapat hadiah dari Pak Jokowi atas edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Sama saya sempat bikin buku ya. Buku saat COVID baru mulai di 2020 awal. Langsung tuh, wah ini ilmu baru nih, harus di-share. Ngetik tuh. Ada di-share di toko buku, lumayan sempat menjadi best seller. Kalau boleh tahu judulnya apa, Mas? Anti panik virus corona gitu. Jadi itu benar-benar awal banget gimana pakai masker, cuci tangan dan lain hal. Dan sempat juga mendapat juara 1 sih, salah satu buku terbaik dari pemerintah sih waktu itu. Ya, buku juga nih mengenai polusi udara. Iya sepertinya ya, cuma kayak waktu yang nggak ada lagi bagus ya. Untuk masyarakat awam penting banget sebenarnya. Iya. Masyarakat cocok aja. Iya benar. Ya kan yang ribut cuma pemerintah kan gitu. Iya. Benar. Oke, kalau gitu senang banget hari ini bisa sharing sama Dokter Jaka. Sama-sama. Pak Dokter boleh nggak kasih closing statement buat teman-teman sehat di rumah, gimana caranya untuk mereka bertahan di polusi udara yang kurang baik ini? Oke, baik. Jadi buat teman-teman sehat semua, saat ini kita menghadapi isu baru lagi, khususnya di isu kesehatan pernafasan, itu polusi udara. Jadi tidak bosannya saya mengingatkan bahwa terus kita jaga kesehatan kita proteksi gitu ya. Jadi kita proteksi polusi dari luar, artinya kita covering dengan misalnya menggunakan masker, kita
tutup pintu di rumah, jendela ya untuk mencegah polusi masuk. Tapi dari dalam kita juga bisa bantuan seperti air purifier, pembersih udara dan lain hal yang bisa kita lakukan. Dari dalam kita juga jaga kesehatan, tidak merokok, kemudian vaksinasi gitu ya. Jadi hal tersebut sebenarnya harus menjadi habit karena kedepannya saya rasa polusi ini nggak bisa secepat itu selesai karena harus banyak PR dari pemerintah yang mungkin akan bertahun-tahun lamanya. Jadi jangan sampai udara yang kita hirup detik demi detik ya tanpa kita sadari sebenarnya itu ada tabungan penyakit gitu. Jadi kita selalu alert, selalu waspada akan bahaya ini. Jadi kembali pakai masker saat keluar rumah dengan kondisi polusi yang tinggi dari itu. Jadi kita harus update juga nih. Kalau polusi lagi tinggi kita pakai gitu. Tapi dalam rumah kita bisa buka. Jadi kayak kebalik ya. Zaman Covid dalam ruangan kita pakai, keluar lepas gitu. Tapi ini sekarang kebalik gitu ya. Jadi kita sama-sama jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan untuk kesehatan kita. Amin. Terima kasih banyak Dokter Jaka. Ya, sama-sama. Nah, akhir kata saya dan Dokter Eching ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman sehat sudah mengikuti acara kita kali ini pada Das TV. Salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa bahagia. Yes.